Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Jamur Pendol Channel yang memberikan tutorial seputar budidaya jamur. Terima kasih untuk para sahabat YouTube dan untuk para sahabat petani jamur semuanya dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mampir di channel saya. Dan saya doakan semoga saja kita diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umurnya, dan dimurahkan rezekinya ya. Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan proses bagaimana cara pembuatan kumbung jamur dengan mudah, gampang, dan intinya tidak perlu banyak orang ya. Satu orang saja bisa ya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip agar nantinya kalian tidak gagal paham. Oke, sebelum lanjut ke video pembahasannya, tolong dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan tombol lonceng ya, agar nantinya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan tutorial seputar budidaya jamur. Oke, kita lanjut ke video pembahasannya. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menarik benang dulu ya. Kita tarik, kita luruskan ya. Nah, yang mau kita bikin kumbungnya berukuran 8 meter ya. Nah, 8 meter ntar jadinya bisa sampai 10, bisa sampai 9-an ya. Nah, kalau sudah kita tarik, kita ukur ya. Kita ukur, kita lubangin ya. Dan tiangnya ukurannya 2 meter ya per tiangnya. Kita lubangin tiangnya 2 meter. Nah, kita ukur 2 meter ya sampai 5 bagian ya, 5 tiang ya. Kalau mau bikin panjang kumbungnya 8, itu kita kasih tiang 5 ya, agar kuat ya, agar tidak kelebaran jaraknya. Nah, dan lubangnya sekitar dalamnya itu sekitar 40-an ya, agar kuat ya, agar tidak goyang-goyang ya. Nah, setelah selesai yang pertama, kita kasih jaraknya untuk yang satu bedengnya, jaraknya sekitar 1 meter ya untuk peraknya ya. Kita luruskan dari yang pertama. Nah, kemudian buat kita masuknya gang tengahnya, kita kasih 1 meter juga ya. Kalau bisa 1 meter lebih ya, lebih lebar lebih bagus ya, tapi enggak terlalu lebar juga ya, 1 meter 20-an ya. Dan yang sampingnya juga kita kasih 1 meter juga ya, yang bedengan satunya ya. Nah, kita lubangin sampai dalam ya. Nah, kita luruskan dari yang kita benang tadi ya. Kalau kawan-kawanku semua benang 1 susah, benang 2 juga bisa ya, samping kanan dan samping kiri. Kita lubangin dulu yang ada benangnya ya, kita luruskan. Nah, kemudian sampingnya tinggal ngikutin yang ada benangnya ya, kita luruskan. Nah, kalau saya cuma 1 ya. Nah, kalau sudah selesai kita melubanginya, kita masukkan semua tiang-tiangnya ya.
yang sebelumnya sudah kita potong ya. Kalau yang ukuran tengah kita motonginya 4 meter ya, dan kalau yang ukuran pinggir kita motonginya 3,5 sampai 38 bisa ya. Nah, kita masukin semuanya ya. Nah, untuk kita cor ya. Kalau kita mau bikin rak 4, kita motonginya yaitu 4 meter ya. Lain lagi kalau ukuran 3 rak ya. Ini kita bikin 4 rak. Nah, oke, kita masukkan semua bambunya di setiap lubang ya. Nah, pokoknya jangan lupa yang tengah motongin bambunya itu ukurannya 4 meter ya. Kalau yang pinggir 38 ya. Itu untuk rak 4 tingkat ya. Kalau 3 tingkat lain lagi ukurannya ya. Nah, kita masukkan sampai selesai ya. Nah, untuk apa kita tinggi yang tengah motonginya? Nah, supaya airnya itu bisa turun ke bawah ya, agar airnya tidak di tengah ya. Nah, seperti bikin rumah itu ya, pokoknya yang tengah tinggi ya. Nah, kalau yang pinggir pendek. Nah, kita masukkan semuanya. Terus kalau sudah selesai kita masukkan semua, kemudian kita cor ya. Kita cor pakai semen ya, agar kuat, agar tidak goyang-goyang nantinya saat kita menyetelnya ya, atau memakunya. Nah, terus kalau sudah selesai kemudian kita cor ya, pakai pasir dan semen ya. Nah, ini ngecornya semennya juga enggak, semen setengah sak juga sudah cukup ya. Ini yang kita isi cuman salah-salahnya lubang yang kita isi bambu ya, jadi enggak terlalu banyak ya, cuman buat ini ya, buat pengeras ya, agar bambunya terjepit oleh tanah dan semen ya, agar kencang. Nah, kalau bisa ngaduknya yang encer ya, agar kita masukinnya mudah ya, agar bisa masuk semua ke sela-sela tanah ya, jadi enggak bolong-bolong nantinya ya ketika semennya sudah keras. Jadi enggak perlu kita ngabisin banyak juga, enggak perlu ya, setengah sak aja cukup ya. Nah, terus kita kasih air. Nah, airnya yang banyak ya, agar adukannya encer matang. Kalau sudah selesai mengaduknya, kita isi yang pinggir dulu ya, utamakan yang pinggir dulu. Kita putar-putar nyari lurusnya yang mana. Nah, kita mulainya dari pinggir dulu ya, kita cari, kita lihat ke atas yang agar lurus ya, lurusnya kemana ya, kita putar-putar. Nah, kemudian kita sokok-sokok ya, itunya apa, semennya ya, kita tusuk-tusuk agar padat ya semennya ya, jadi nantinya ketika keras semennya enggak bolong-bolong ya. Nah, biasanya kalau bolong-bolong itu ini ya, gampang pecah ya semennya. Nah, kemudian kalau sudah lurus, kita lihat sudah lurus, kita tarik benang ya, kita tarik benang. Nah, kita tarik benang dari pinggir ke pinggir ya, pokoknya
kita cor dulu yang pinggir-pinggir dulu ya. Nah, dari ujung ke ujung ya mulainya. Kalau sudah selesai yang ujung sang kanan dan ujung kiri udah selesai. Nah, kemudian kita tarik benang ya. Nah, kita tarik benang, kita luruskan ya. Nah, jadi nantinya yang tengah-tengah itu tinggal ngikut ya, jadi nggak susah ya, jadi bisa lurus ya. Kita narik benangnya dari tengah ya, tengah, agar mudah. Kalau dari bawah itu biasanya yang atas nggak lurus ya, makanya kita narik benangnya dari tengah ya, agar yang tengah-tengah itu mudah ngurusinya. Kita tarik benang seperti ini ya. Nah, mudah kan ya, gampang, jadi nggak sulit, bikin kumbung nggak sulit ya, orang satu aja bisa, nggak perlu banyak-banyak orang berdirinya. Ini seperti ini aja, nanti jadinya juga sama saja seperti yang kita setel yang di bawah ya. Nah, cuman mudahnya kita nggak terlalu membutuhkan banyak orang ya kalau cara seperti ini ya, orang satu saja bisa ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menarik benang dari ujung ke ujung, nah kita tinggal ngikutin benang aja ya, kita nyari lurusnya ya. Nah, kita cor semuanya, kita luruskan, kita lihat ke atas, atasnya sudah lurus apa belum, sampingnya sudah lurus apa belum. Nah, terus kalau sudah lurus, yang samping-sampingnya dan yang seterusnya itu mudah ya, tinggal ngikut aja ya. Nah, kalau semuanya sudah selesai, nah kita tunggu sampai 3 hari ya, agar cor-corannya kering ya. Nah, nantinya kita mudah buat memasang palang-palangnya ya. Nah, mungkin video ini akan terlalu panjang, jadi kita bikin videonya lanjut ke part 2 ya. Kita lanjut di part 2.